Hai guys, perkenalkan nama saya Reza Nomina Baban, NIM 202150024, prodi saya Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai optimalisasi pemanfaatan energi angin dalam perspektif ekonomi sumber daya alam. Sebelum saya menjelaskan video berikutnya, izinkan saya untuk mengucapkan sebuah pantun. Daging ayam dimasak gulai, lalap kemangi, dan buah ketimun. Jika nanti video diputar, tolong didengarkan, jangan melamun. Energi angin telah digunakan sejak zaman kuno untuk tenaga penggerak dan penghasil listrik. Bukan hanya sumber energi terbarukan, tetapi juga ramah lingkungan. Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi angin dengan ribuan pulau dan panjang pantai yang luas. Energi angin dapat menjadi alternatif yang efisien dan berkelanjutan. Pemanfaatan energi angin yaitu 1. Mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Pemanfaatan energi angin dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Hal ini penting karena sumber energi fosil terbatas dan semakin sulit ditemukan. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Energi angin merupakan sumber energi bersih yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana atau C4. Dengan menggunakan energi angin, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Ketiga, meningkatkan kemandirian energi. Pemanfaatan energi angin dapat meningkatkan kemandirian energi suatu negara atau daerah. Dengan mengandalkan sumber energi angin, negara atau daerah dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi dan menghasilkan energi sendiri secara mandiri. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja baru. Industri energi angin dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam berbagai bidang, seperti desain dan produksi turbin angin, instalasi dan pemeliharaan turbin angin, serta pengelolaan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga angin. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Di dalam pemanfaatan optimalisasi energi angin, ada beberapa kendala yang kita temui. Yang pertama, ketersediaan lahan. Pembangunan turbin angin membutuhkan lahan yang luas dan terbuka, namun seringkali sulit untuk mendapatkan lahan yang sesuai karena adanya batasan geografis, peraturan lingkungan, dan penolakan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi kelayakan yang komprehensif dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, keandalan sumber daya angin. Energi angin sangat tergantung pada kecepatan dan konsisten angin. Tantangan utama adalah menemukan lokasi yang memiliki angin yang cukup kuat dan stabil sepanjang tahun. Selain itu, fluktuasi angin juga dapat mempengaruhi keandalan pasokan energi angin. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan analisis dan pemodelan yang cermat untuk menentukan lokasi yang paling cocok untuk pembangunan turbin angin. Yang ketiga, biaya investasi awal yang tinggi. Pembangunan proyek energi angin membutuhkan investasi awal yang besar. Biaya pembelian, instalasi, dan pemeliharaan turbin angin dapat menjadi kendala bagi banyak pengembang. Namun, biaya operasional dan pemeliharaan jangka panjang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi konvensional. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan keuangan kepada pengembang energi angin. Keuntungan ekonomi dari pemanfaatan energi angin yaitu 1. Investasi jangka panjang. Pemanfaatan energi angin memberikan keuntungan jangka panjang dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi konvensional. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Industri energi angin dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam pembangunan, pemeliharaan, dan operasional pembangkit listrik angin. Yang ketiga, potensi ekspor. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi produsen dan eksportir peralatan energi angin yang dapat meningkatkan perekonomian negara. Yang berikutnya, penerapan energi angin dalam perspektif ekonomi sumber daya alam. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Penelitian konstan dalam teknologi energi angin akan meningkatkan efisiensi
efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Yang kedua, kebijakan dan regulasi. Regulasi mendukung pengembangan energi angin secara ekonomis, akan mendorong investasi dan pertumbuhan industri. Yang ketiga, pendekatan berkelanjutan. Memanfaatkan energi angin sebagai bagian dari strategi sumber daya energi nasional untuk menjaga keberlanjutan alam dan menjaga ekonomi yang berkelanjutan.